Halo semua, langsung aja ya. Hari ini kita bakal bedah habis-habisan soal rupiah. Sebagai orang yang tiap hari mengamati pergerakan ekonomi, saya mau ngajak kalian untuk mendiagnosis secara objektif. Sebenarnya apa sih faktor-faktor kompleks yang lagi menekan rupiah kita sampai jatuh ke titik terendah bersejarah ini? Kita mulai dari gajah di pelupuk mata nih. Angka keramat di bulan Mei 2026, Rp17.600 per dolar AS. Bikin deg-degan kan? Jujur aja, rekor terendah baru ini memang bikin banyak orang di luar sana mulai panik. Tapi, tunggu dulu. Sebelum kalian ikut-ikutan panik, kita harus narik nafas sebentar dan membandingkan situasi sekarang dengan krisis tahun 1998. Dulu itu, nilai tukar kita anjlok drastis, lompat 600% secara tiba-tiba dari 2.400 langsung ke 15.000. Itu yang bikin kepercayaan pasar hancur lebur secara instan. Nah, kalau sekarang, kurvanya itu pelemahan yang bertahap. Jadi fundamental situasi kita saat ini beda banget ya. Karena kita udah tahu, ini bukan ulangan tahun 98, ini dia poin-poin yang bakal kita bahas buat bongkar situasi aslinya. Mitos 98, badai eksternal, kerentanan domestik, tarik-menarik kebijakan, dampak bisnis atau efek tahu, dan terakhir, resep pemulihannya. Oke, langsung kita masuk ke bagian pertama, mitos 1998 dan realita yang ada saat ini. Kutipan ini sebenarnya pas banget ngejelasin situasi kita. Intinya gini, ngomong kalau kita lagi ada di krisis yang lebih parah dari tahun 98 itu nggak akurat. Yang bikin pasar panik dan jadi krisis itu adalah kecepatan jatuhnya yang drastis, bukan cuma sekedar angka absolutnya. Masuk ke bagian kedua, badai eksternal. Ingat, rupiah kita ini nggak hidup sendirian di ruang hampa loh. Coba bayangin ada badai besar di luar sana. Suku bunga Bank Sentral Amerika, The Fed, ditahan tinggi terus dalam waktu lama. Ditambah lagi ada ketegangan geopolitik di Timur Tengah, kayak konflik Iran-Israel. Akibatnya apa? Para investor global ini ketakutan. Mereka rame-rame narik uang dari negara berkembang, termasuk kita, dan mindahin modalnya ke dolar AS, karena dianggap sebagai tempat berlindung paling aman, alias aset safe haven. Tapi begini, badai di luar itu cuma bakal bikin rumah kita hancur kalau fondasinya sendiri rapuh. Kita masuk ke bagian ketiga, kerentanan domestik dan defisit perdagangan. Coba perhatiin data kuartal pertama 2026 ini. Menarik banget. Ekspor kita itu bisa dibilang jalan di tempat, cuma tumbuh 0,34%. Tapi impornya melonjak gila-gilaan sampai lebih dari 10%. Nah, kalau kita lebih banyak belanja dari luar negeri daripada jualan, ya dolar kita bocor terus. Defisit ini yang akhirnya menekan rupiah makin lemas. Kebocoran tadi makin parah kalau kita tambahin angka belanja domestik yang jumbo. Coba lihat alokasi APBN ini. Badan Gizi Nasional butuh 268 triliun rupiah, disusul Kementerian Pertahanan 187 triliun, dan Polri 146 triliun. Angka yang fantastis kan? Kelihatan banget beban luar biasa berat yang harus ditanggung sama kas negara kita saat ini. Belanja jor-joran begini akhirnya memaksa negara buat ngebakar cadangan devisanya. Defisit anggaran di kuartal pertama aja nyentuh 240 triliun. Ini otomatis ngasih lampu merah ke investor asing. Ngasih sinyal kalau kesehatan fiskal kita tuh lagi dalam resiko bahaya yang lebih luas. Kondisi ini bawa kita ke bagian keempat, tarik-menarik fiskal moneter. Ini konsep ekonomi yang super penting buat dipahamin. Biar gampang, bayangin aja bauran kebijakan ini kayak ngatur keuangan di rumah tangga. Kalau pemerintah alias si bapak terus-terusan gesek kartu kredit secara agresif buat belanja, ini namanya kebijakan fiskal. Nah, Bank Sentral, ibarat si ibu yang pegang tabungan, terpaksa harus nguras isi tabungannya buat bayar tagihan demi nyelamatin mata uang. Itu pertahanan moneternya. Makanya, bener banget kata pakar ekonomi itu soal sebab akibat. Kita nggak bisa cuma nyalahin Bank Indonesia atau Kementerian Keuangan aja. Bank Sentral bakal ngos-ngosan ngejaga rupiah kalau pemerintahnya nggak disiplin ngatur uang belanja. Jadi, pertahanan ini butuh keterlibatan semua pihak. Di lapangan, tarik tambang kebijakan ini kelihatan jelas banget. Pemerintah ngeluarin duit gede banget, sampai 610 triliun di kuartal pertama, dan subsidi energi bengkak jadi 118 triliun. Di sisi lain, hal ini bikin Bank Indonesia jadi kelabakan dan sampai dispekulasikan harus naikin suku bunga ke 5%, semata-mata buat nahan biar modal asing nggak pada kabur. Oke, kita geser ke bagian kelima,
efek tahu atau dampak bisnis. Kita tinggalkan dulu data makro, mari kita lihat apa dampaknya di lapangan. Kalian mungkin mikir, terus apa urusannya defisit perdagangan dan nilai tukar yang naik turun ini sama isi piring makan siang saya? Nah, ini dia jawabannya. Efek dominonya ke bisnis lokal itu nyata banget. Indonesia ini kan ngimpor 70% bahan baku industri. Pas harga kedelai impor meroket dari 7.000 jadi lebih dari 10.500 rupiah per kilo, para pembuat tahu tempe lokal kita ini kejepit. Mereka nggak bisa asal naikin harga, karena toh sendiri kan daya beli masyarakat lagi lesu. Akhirnya apa? Mereka terpaksa ngelakuin yang namanya shrinkflation, alias bikin ukuran produk makin kecil atau tipis biar tetap bisa bertahan hidup tanpa kehilangan pelanggan. Buat bisa ngelewatin badai ini, saran mitigasi dari Kadin sebenarnya cukup praktis. Bisnis disarankan buat segera putar otak memaksimalkan efisiensi biaya, sebisa mungkin cari bahan baku lokal biar terhindar dari ketergantungan dolar, dan tentu aja terapkan shrinkflation secara sangat hati-hati supaya nggak perlu naikin harga jual eceran ke konsumen. Terakhir, bagian keenam, resep pemulihan melalui sinergi dan kepercayaan. Penyakitnya udah ketahuan, gejalanya udah kelihatan. Lalu apa resep obatnya? Pemulihan kita butuh 3 pilar utama. Pertama, komunikasi yang jujur. Tolong deh para pejabat harus berhenti ngasih data yang terlalu manis dan di luar konteks ke publik. Kita butuh realita buat balikin kepercayaan pasar. Kedua, efisiensi anggaran yang ketat, potong proyek-proyek mega yang boros di APBN. Dan ketiga, harus ada sinergi institusional yang mulus banget antara Bank Indonesia, OJK, dan Kementerian Keuangan. Sebagai penutup bahasan kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Alat untuk menstabilkan rupiah di tengah tekanan global yang memuncak ini sebenarnya ada di tangan kita. Tapi pertanyaannya, akankah pemerintah kita punya disiplin fiskal yang kuat untuk melindunginya? Atau jangan-jangan pengeluaran yang nggak terkendali bakal terus mengikis fondasi ekonomi kita? Pikirkan itu ya. Terima kasih sudah menyimak ulasan ini, tetap kritis mengamati pasar, dan sampai jumpa.